Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Satriawan. Saya dari kelas reguler sore, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah elektronika analog tentang materi op-amp atau penguat operasional. Pengenalan op-amp atau penguat operasional. Sebelumnya materi kuliah ini sudah dijelaskan oleh Pak Reja, dan di sini saya akan mengulang kembali atau mereview materi tentang op-amp. Op-amp atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat: yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar; kedua, impedansi masukannya sangat tinggi; yang ketiga, impedansi keluarnya rendah; dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Nah, di sini ada gambar di sini menceritakan tentang sebuah terminal atau kaki op-amp. Yang pertama, ada dua cara untuk mengaliri tegangan op-amp tersebut. Yang pertama ada dengan dua tegangan, dua supply, dan yang kedua yaitu dengan satu supply. Di sini menjelaskan, terlihat ada dua supply. Yang pertama supply 1 dan yang kedua supply 2. Dan yang kedua di sini hanya ada satu tegangan. Di sini ada gambar pin dari IC op-amp-nya dan terbagi menjadi 8 kaki. Di sini kaki yang pertama dan yang kelima adalah offset 0, yaitu yang dipakai untuk mengaktifkan si IC ini. Kaki kedua masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukkan tak membalik atau non-inverting input. Dan yang keempat, tanah atau ground. Kaki keenam, keluaran atau output. Kaki ketujuh, satu tegangan positif, dan kaki 8 tidak digunakan. Di sini ada kategori op-amp 741. Mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, atau temperature range, atau noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C. Huruf C di belakangnya angka 741 ini adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ya, di sini ada gambar satu daya dari op-amp tersebut. Dari gambar di sini sudah jelas rangkaian-rangkaian dari op-amp tersebut. Lanjut ke pembahasan terminal output dan input. Nah, dari output, input dan output dari op-amp tersendiri tadi kan udah ada tegangan dari fasa
positif dan fasa negatif. Di sini maksimum outputnya atau VO sama dengan positif V saturasi dan minimum output sama dengan negatif V saturasi. V saturasi yaitu bernilai di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, jadi di sini keluarannya outputnya nanti akan di bawah dari tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Sini ada AOL. AOL yaitu disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Dan di sini ada ED. ED nanti masuk penjelasan berikutnya. Misalkan P supply kurang lebih 15 volt, maka P saturasi P saturasinya 13 volt. Yaitu tadi P supply di bawah tegangan P saturasi di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt yaitu 13 gitu. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum 65 UV. Misalkan AOL 200.000, V kurang lebih 13 volt. ED V saturasi dibagi AOL. Hasilnya 65 volt. ED V saturasi dibagi AOL negatif 65 volt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 UV kurang dari sama dengan ED 65 UV, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO ED dikali AOL. Nah, di sini ada kesimpulan tegangan output berada pada salah satu batas positif V saturasi atau negatif V saturasi. Untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas ini maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Jadi ED di sini dianggap nilainya 0. Soalnya ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya. Maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Jadi nilainya 0, dianggap 0. Nah, di sini ada diketahui tegangan masukan fasanya negatif, tegangan masukan fasanya positif. Di sini ED. ED itu nah 15 dikurang 10 sama dengan negatif 5. Nah, ini polaritasnya pasanya adalah negatif. Nah, di sini V output AOL dikali ED. AOL-nya awalnya adalah negatif 10 volt. Polaritas V out-nya negatif. V out-nya harusnya ini 10 ya. Ini karena di sini kan VO awal dikali ED ini 10. Gitu. Sama ke bawahnya seperti itu. Penguat operasional ideal.
Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. Yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga atau galvanis. Tegangan sama dengan tak terhingga. Impedansi masukannya tak terhingga. Jadi harus masuknya sama dengan 0. Selanjutnya, impedansi keluarnya sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional op-amp yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Pada prakteknya, pada kegunaannya sehari-hari, op-amp tersendiri tidak ada yang ideal sebenarnya, cuman ada yang mendekati ideal dan dianggap sebagai ideal seperti itu. Nah, di sini ada rangkaian op-ampnya. Di sini ada non-inverting input, di sini ada inverting input, di sini ada tegangan, fasanya positif 5 volt, fasa negatif 5 volt, dan di sini ada output. Ini nomornya acak tidak baku seperti itu. Di sini ada inverting op-amp. Inverting op-amp untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi inverting op-amp ini fungsinya merubah fasa yang awalnya negatif menjadi positif dan yang negatif menjadi positif seperti itu. Di sini bisa terlihat dengan masuk di sini dari negatif lalu disalurkan lagi. Nah ini nih negatif lalu diproses, nanti hasilnya akan seperti ini, merubah yang tadinya negatif menjadi positif seperti itu. Jadi keluarannya berbalik dari fasa yang fasanya di sini hanya polaritas fasanya yang berubah. Jadi tegangannya itu tetap tidak berubah ya. Di sini ada R1 ini sama ini RI dan ini RF frekuensi di sini. Tapi inverting op-amp ini ya pasti bakal merubah polaritas ini keluar outputnya. Oke, di sini ada non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Ya, jadi non-inverting amplifier ini ketika inputnya dengan outputnya sama gitu, tidak berubah soalnya ini istilahnya non-inverting. Nah di sini ada V out sama dengan V in 1 R1, di sini ada di sini ada RF, terusnya di sini ada R1. Ketika masukannya positif, nah ini akan tetap menjadi positif. Ini kan positif, ini keluarannya positif juga. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0.
Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V output sama dengan positif saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka V output sama dengan negatif saturasi. Zero crossing detector ini mempunyai karakteristik zero crossing 0. Dan kedua, inverting ada beberapa bagian, bukan karakteristik. Ada beberapa bagian. Di sini ada zero crossing 0, ada inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Di sini ada rumusnya, duty cycle sama dengan dikali T on dibagi T on ditambah T off. Ini ada suatu sinyal mempunyai periode 10 milidetik dan waktu on sama dengan 2 m detik. Berapa waktu negatif rendahnya? Penyelesaiannya ini T TL sama dengan T dikurangi T on. Atau ini kan ditanyakannya waktu negatif, berapa waktu negatif waktu rendahnya. Jadi T low sama dengan T dikurangi T on. Jadi ini T on-nya kan 10 detik. Sini T on-nya 3 detik. Jadi 7 milidetik. Duty cycle T on dibagi T kali 100% sama dengan 50%. Detektor penyelang nol pembalik atau inverting zero crossing detector IZCD. Sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 op amp. Di sini ED-nya sama dengan positif input kurangi negatif input sama dengan 0. 0 ini karena kan tadi ini zero crossing ini 0. Nah ini input sama dengan negatif V input sama dengan negatif V input, itu baru penyilangnya. Jadi ketika masukkan I kurang dari 0, maka V outputnya sama dengan positif V saturasi. Dia akan membalik. Ketika masukannya 0 lebih dari 0, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Di sini bisa digambarkan. Ini ada gambarnya. Ketika ini tegangan masuk ke negatif, maka di sini ketika mendekati dikurangi 0 atau lebih dari 0, maka sini 0 akan menurun. Dan ketika tegangannya kurang dari 0 di sini, maka V outputnya menaik atau menjadi positif. Nah, di sini ada detektor penyilang nol tak membalik, non-inverting zero crossing detector atau NIZCD. Sinyal masukkan pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 op amp.
Sini ED masukannya input positif dan input negatifnya sama dengan VI dikurangi negatif 0. Di sini VI-nya lebih dari 0, maka V output-nya sama dengan positif fasanya, V saturasinya. Sini VI-nya kurang dari 0, maka V keluarannya, V out-nya sama dengan negatif V saturasi. Di sini ada gambar ilustrasinya. Masukannya nih dari positif, maka keluarannya di sini positif, dari positif lebih dari 0, keluarannya akan positif juga. Karena ini tak membalik, jadi non inverting, itu tidak ada invert membalikan. Di sini ada gambar diagramnya. Di sini ada ketika V-nya 0, maka dia akan V-nya 0, lebih dari 0, maka saturasinya akan naik. Dan ketika V-nya kurang dari 0, V-nya akan bawah. Dan V out-nya ini, V saturasinya ketika kurang dari 0, maka V output-nya akan menurun dan seterusnya. Detektor taraf tegangan, detektor taraf membalik, inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masukan pada negatif op amp dan membandingkan dengan bukan 0. Di sini ada V referensi, ini ada nilai V referensinya. Ketika dari nilai referensinya positif op amp, nilai ED sama dengan positif input negatif input, V referensi dikurangi VI. Di sini ada nilai V referensi, jadi V referensi itu pengganti 0. Kalau ini kan tadi ada crossing detector, zero crossing detector. Kalau ini ada nilai referensi nilainya itu. Ketika mendekati nilai ini, maka V output-nya akan positif, dan ketika VI-nya di bawah nilai referensinya, maka output-nya akan negatif V saturasi. Sini dijelaskan di diagram. Ketika tegangannya masuk ke negatif, di sini ada nilai V referensinya di positif ini masuk. Ini tegangan ini output-nya. Nah, sini berarti tadi 0, kalau ini kan V referensi. Ketika nilainya mendekati V referensi, ini lebih dari V referensi, maka VO-nya menjadi positif, akan menaik. Namun ketika VI-nya kurang dari V referensi, maka VO-nya akan negatif, ini menurun. Seperti itu, dan ini VO-nya, VO ini akan menurun ketika VI-nya naik. Ini saturasinya akan naik juga. Lalu V referensinya, maka VO-nya akan menurun. Seperti itu. Nah, di sini ada detektor taraf kita membalik non inverting voltage level detector IVLD. Hasilnya masuk pada negatif of amp dan membandingkan dengan V referensi positif of amp. Nilai ED-nya sama dengan inputnya
Masanya positif, ini input, negatifnya sama dengan VI dikurangi V referensi. VI tegangan I kurang dari tegangan referensi, maka V outputnya sama dengan negatif V saturasi. Nah, tegangan I lebih dari tegangan referensi, maka V outputnya sama dengan positif V saturasi. Gambar di sini gambarnya salah. Nah, saya akan tunjukkan di sini ya. Nah, ini yang benarnya. Jadi ketika tegangannya masuk ke sini, soalnya ini kan non inverting, maka ketika tidak membalik gitu. Ketika dia masuk tegangannya, nilai tegangan referensinya ke sini, ini tegangannya, maka di sini diagramnya dari bawah ketika memenuhi ini nilai referensinya, tegangan referensinya dia akan menaik. Nanti ketika dia V referensinya kurang dari V referensi, dia akan menurun seperti itu. Nah, ini VI-nya, tegangannya. Ini V saturasinya, keluarannya VO. Seperti itu terus, dan seterusnya. Lanjut, rangkaian tegangan referensi. V referensi sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 tambah tegangan V. Misalkan positif V sama dengan 12 volt, R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka V referensinya Vref sama dengan 50, ini R2-nya 50, R1 100, ini 50, R2 tadi 50, sini V-nya 12. Rangkaian V referensinya adalah 4 volt ketika dijumlahkan. Ini foto ilustrasinya. V referensi R1, R2 ini tegangan. Baik, di sini sudah masuk ke latihan. Di sini diketahui tegangan 15 volt, tegangan saturasinya kurang lebih 13 volt. Sini disuruh menghitung T on, T off, dan duty cycle. Dan yang kedua, gambarlah output tegangan outputnya ini VO. Di sini udah ada rangkaian ilustrasi. Oke, di sini saya sudah mengerjakan dalam kertas. Sebelumnya saya sudah menghitung V referensinya menggunakan rumus ini, rangkaian tegangan referensi. Di sini saya ketahui dari soal, di sini ada resistansi 10K dan 50K. Saya hitung menggunakan rumus ini dan diketahui jumlahnya adalah 12,5 volt. Terus saya menghitung T on, T off, dan duty cycle. T on, T off, dan T total saya ketahui dari soal di sini. Ini T on, ini T off, dan ini T total. Saya hitung T on, rumusnya adalah T on ditambah T off, tinggal dijumlahkan 80 tambah 140, 220 milisecond. T off, T dikurang T on, drop 180 dikurangi 80, hasilnya 100. Saya menghitung DC, yaitu rumusnya T on dibagi T dikali 100%, dan hasilnya adalah 44%.
Terus di sini saya sudah menggambarkan tegangan outputnya. Jika ini ada V referensi, sini 12,5. Ketika VI-nya sudah mencapai 12,5, maka si diagramnya ini akan menurun gitu, sama halnya kayak seperti yang ini. Dikarenakan kan ini detektor taraf tegangan tak membalik ketika PI lebih besar dari V referensi, maka VO-nya sama dengan akan lebih besar. Sini V referensi 12,5 volt, diagramnya menurun ketika kurang P referensinya kurang dari 12,5 volt, dan di sini ketika P referensinya sudah 12,5 mencapai 12,5 volt akan menaik seterusnya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila salah dalam penjelasan maupun pengerjaan soal, karena masih dalam tahap belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.